anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh kepemimpinan, subtema yang kedua, pemimpin idolaku, pembelajaran yang ketiga. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Ayo membaca. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Termenung Pak Weli memandang brosur di hadapannya. Lomba pidato anak bertema Bersatu untuk Maju, begitu tertulis pada judul brosur. Beliau berpikir keras, ingin sekali ia mengirim Sudin untuk ikut lomba yang akan diselenggarakan di kota. Tetapi dari mana dananya? Pak Weli, kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Setelah lulus pendidikan guru, ia pergi merantau ke tanah Jawa untuk mempraktikkan ilmunya. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat interaksi antara murid-muridnya. Mereka belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik karakter maupun kecerdasannya. Salah satu murid Pak Weli bernama Sudin. Sudin adalah penduduk asli di desa itu. Ia suka membaca, percaya diri, dan komunikatif. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Sambil berpikir cara memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia sendiri yang turun tangan melatih Sudin tiap usai sekolah. Semakin mendekati hari perlombaan, Pak Weli risau. Andai saja gajiku cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengerahkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 5 dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian di hari Senin pagi, Pak Weli mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 5 dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang hari itu diundang datang ke sekolah. Sebelum lelang dimulai, Pak Weli menyampaikan bahwa uang yang diperoleh dari hasil lelang pada hari itu akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat yang hadir merasa kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad dan usahanya mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang-pisang habis dilelang.
Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Semua orang bersatu padu membantu Pak Weli mewujudkan harapannya. Didampingi Pak Seto guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Tak terkira bangga dan syukurnya Sudin. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dia berusaha tampil sebaik-baiknya. Saat pengumuman hasil lomba, ternyata Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan teman-teman sekolah Sudin. Terbukti benar tekad Pak Weli. Kita tak perlu ragu untuk maju. Selalu ada jalan ketika kita menggalang persatuan untuk mewujudkan mimpi dan harapan. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan, mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Kepala sekolah pada cerita tadi sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. 3. Apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa. Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur, menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah, baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. 5. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Yang bisa kita teladani adalah sikap merakyat atau turun ke bawah, kreatif penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan pantang menyerah. 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi karena mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang sekolah, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan mereka sangat baik dan akrab. Hal ini dapat dibuktikan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah walaupun para pejabat tersebut
merupakan orang-orang sibuk. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, yang merupakan salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Sebelum itu Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi, orang yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ini terbukti dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau. Lelang berjalan sukses dengan dibelinya pisang-pisang tersebut oleh para pejabat, sehingga tercukupi dana untuk Sudin mengikuti lomba di kota. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tuliskan perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Apa contohnya yang bisa kalian lakukan, yang sudah kalian lakukan, dan kalian sudah praktikkan di rumah? Misalnya, akur dengan kakak dan adik, bermusyawarah dengan ayah atau ibu atau saudara, saling membantu atau menolong dengan saudara dan teman, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Ayo membaca. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 3. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 4. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 5. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ayo menulis. Tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Tidak memaksakan kehendak kepada teman. Mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah. Ketika bermusyawarah dengan teman, selalu diliputi semangat kekeluargaan. Melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain,
termasuk di Asia Tenggara. Ayo mencoba. Carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. 1. Pendidikan, 2. Pangan, 3. Sosial, 4. Kesehatan, 5. Pariwisata. Tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Bidang pendidikan. 1. Melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. 2. Melakukan pertukaran guru antar negara ASEAN. 3. Indonesia membuka kesempatan bagi negara lain untuk belajar di Indonesia. 4. Mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund sebagai wadah penghimpunan dana. Hal itu untuk membiayai perkembangan kebudayaan dan pendidikan. Di bidang pangan, Indonesia sebagai tempat didirikan pabrik pupuk hasil kerja sama ASEAN. 2. Sebagai salah satu penyedia cadangan pangan ASEAN. Di bidang sosial, mendukung Komite Perkembangan Sosial dengan tujuan utamanya membangun masyarakat, wanita, pemuda, dan buruh. Markas komite ini berkedudukan di Kuala Lumpur. 2. Berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Di dalam bidang kesehatan, ikut dalam penanganan virus flu burung di kawasan ASEAN. Di bidang pariwisata, Indonesia menjadi tempat kunjungan wisata dari warga negara ASEAN. Ayo menulis. Tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka berisi kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. 5. Salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.